Semoga saya bisa menyampaikannya dengan cepat ya. Adik-adik, hari ini yang ngajar cerita bukan Miss Kiki, tapi Mr. Pets. Mr. Pets? Kata Ruby, siapa Mr. Pets? Papanya sendiri. Pernah nggak sih kita merasa tidak diperhatikan? Terlalu kecil untuk diperhatikan. Kayak tadi Nolan ya, kamu terlalu muda, kamu nggak tahu apa-apa. Shoo, gitu ya. Mungkin kecilnya bukan umur, tapi kita merasa nggak penting. Kita merasa nggak diperhitungkan. Pernah nggak adik-adik? Pernah nggak dibilang kamu masih anak kecil nggak tahu apa-apa? Pernah nggak? Pernah ya. Yang anak-anak mungkin datang ke papa mamanya bilang papa mama lagi sibuk. Pernah? Anak-anak ngajak main papa mamanya, Dedi, mami, ayo main. Nggak bisa, Dedi lagi banyak kerjaan. Wih. Terima kasih Favor. Papi maminya langsung, awas ya di rumah enggak ya. Tapi memang itu yang dialami. Saya jujur, juga kalau Ruby ngajak main, kadang-kadang saya bilang, saya terlalu capek hari ini. Ya gitu, dan mungkin anak-anak merasakan seperti itu ya. Mereka mau datang, tapi diusir. Papa mama kayaknya nggak mau dengerin cerita aku. Selalu dibilang anak kecil tahu apa, tapi ini memang seperti itu. Kemarin mama saya datang ke rumah, ke Jakarta, dia di Semarang. Kami lagi makan ngobrol, dia cerita tentang opanya. Opanya suka gitu tuh. Kalau mama saya ngomong ke opanya, opa motor itu harus dipanasi. Kata dia, kata siapa? Kata teman aku, temanmu tahu apa? Masih kecil, opa ini udah makan asam garam. Kita sering mendapatkan hal seperti itu. Bukan yang kecil, yang besar juga sering kita merasa kayaknya aku ini gak penting-penting amat. Mungkin kita melakukan hal yang baik tapi gak dihargai. Udah baik yang dilihat apa? Kekurangannya, ketidaksempurnaannya. Kita merasa orang lain lebih penting, lebih layak diperhatikan. Dan hari ini melalui firman Tuhan kita, aku gak mau bagi tips dan trik supaya kita lebih percaya diri. Tips dan trik supaya kita diterima orang, enggak ya. Kita tidak akan mendengar apa yang harus kita lakukan supaya kita merasa lebih diterima, lebih pede, enggak. Kita sama-sama mau lihat hatinya Yesus. Mau lihat siapa? Hati Yesus kepada mereka yang kecil, kepada mereka yang gak diperhatikan, kepada mereka yang dihalangi datang kepadanya. Jadi ceritanya Yesus ini lagi ngajar, lagi duduk, terus ada anak-anak dibawa kepada dia. Anak-anak kayak kecil nih dibawa, ayo. Supaya Yesus apa? Memegang mereka. Tapi dihalangi sama murid-muridnya. Jangan diganggu. Kita baca ayatnya sama-sama. Adik-adik yang sudah bisa baca bersama-sama ya. Yang belum bisa baca dengerin aja. Kita baca Markus 10 ayat 13 sampai 16. 1, 2, 3. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya ke atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Kalau kita lagi baca kisah ini ya, seringkali kita fokusnya kemana? Anak-anak. Kenapa sih anak-anak ini yang empunya kerajaan Allah? Atau kepada murid-murid, kenapa sih murid-murid ini menghalangi? Tapi hari ini kita mau melihat siapa Yesus. Bagaimana hatinya kepada anak-anak, kepada mereka yang kecil. Mungkin bagi kita yang sudah besar tapi sering dianggap kecil, merasa kecil, tidak punya tempat. Inilah hati Yesus buat kita semua. Dan kita akan melihat apa yang Yesus lakukan, ya, yang Yesus lakukan akan memperlihatkan kepada kita bagaimana hatinya. Yang pertama, Yesus melihat. Coba bilang sama-sama. 1, 2, 3. Dikatakan orang bawa anak-anak kepada Yesus supaya ia pegang mereka. Tapi dihalangi. Ya, ada orang-orang yang bawa anak-anak ke Yesus. Tapi sebelum anak-anak itu sampai ke Yesus, dihalangi. Enggak boleh. Ya kayak tadi, jangan datang ke sini dulu. Papi mami lagi sibuk. Hari itu murid-murid juga bilang, jangan mendekat, kalian masih kecil, nanti ganggu Yesus. Alkitab memang gak bilang kenapa mereka dihalangi. Tapi yang jelas, anak-anak gak boleh datang ke Yesus. Tapi ayat 14 Yesus bilang apa? Ketika Yesus melihat hal itu.
Ia marah. Perhatikan, Yesus ia melihat apa yang terjadi. Ia melihat anak-anak lagi datang dihalangi. Dan dia marah. Dia nggak cuek. Dia lihat dan dia marah. Tandanya dia care. Tandanya dia memperhatikan. Dan itulah hati Yesus bagi kita. Bagi adik-adik. Bagi om tante. Bagi opa oma. Hati Yesus adalah hati yang melihat kita. Hati yang memperhatikan kita. Mungkin ada banyak hal dalam hidup kita yang manusia nggak lihat. Mungkin kamu setia, rajin belajar, tapi nggak diingat. Yang diingat ketika main handphone. Ya bapak-bapak gitu ya, aku udah cuci piring. Yang dilihat pas main handphonenya, pas cuci piring enggak. Itu meme ya saya bukan saya. Meme. Amin katanya. Mungkin pelayananmu nggak pernah kelihatan. Kerja kerasmu nggak dihargai. Atau mungkin hari ini kamu datang bawa kesedihan yang orang lain nggak tahu. Ada pergumulan yang kamu simpan dan orang lain nggak pernah tahu. Tetapi Yesus melihat. Ini bukan berarti pulang dari tempat ini orang akan memperhatikan kita. Orang akan melihat kita kalau kita percaya Yesus. Enggak. Hari ini kita mau ditunjukkan mungkin manusia nggak melihat kita. Tapi Yesus tidak pernah melewatkan kita. Ia melihat kita. Ya, amin. Yesus melihat, mungkin adik-adik kalau lagi papa mama terlalu sibuk. Ingat, Yesus tidak terlalu sibuk buat kalian. Amin. Kamu bisa datang kepada Yesus. Mungkin ini kabar baik yang menghibur. Tapi bukan cuma penghiburan. Ini juga mengubah bagaimana kita hidup. Gimana sih kalau kita tahu Tuhan melihat kita? Berarti dia melihat semua yang kita lakukan. Yang baik, yang buruk, Tuhan melihat. Ada lagunya gimana? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Baik yang baik, baik yang buruk, yang jelek. Tuhan melihat. Ini juga mengubah cara kita hidup. Selain kita terhibur, oh Tuhan memperhatikan aku. Kita juga tahu Tuhan melihat semua yang aku lakukan. Artinya nanti kita hidup termasuk pelayanan. Makanya aku bilang kemarin ya, aku bilang kalian melayani bukan supaya dilihat papa mama. Tapi untuk Tuhan. Tuhan melihat segala yang kita lakukan. Makanya kita melakukan semuanya bukan untuk manusia. Bukan supaya dilihat manusia, tapi untuk Tuhan. Yang kedua, dimanapun ada yang lihat atau enggak, kita tetap melakukan yang benar. Karena Tuhan melihat kita. Amin. Amin. Kalau adik-adik disuruh ngabisin makanan, papa mama terus pergi nggak lihat, bukan dibuang. Kalau adik-adik nggak boleh makan coklat, bukan diem-diem makan. No. Kalau papa mama bosnya nggak lihat, tetap bekerja dengan baik. Karena Tuhan melihat. Tuhan melihat semua yang kita lakukan. Amin. Yang pertama itu sebuah penghiburan. Tandanya kita nggak pernah sendirian. Tandanya kita nggak pernah dicueki. Yang kedua adalah Tuhan melihat semua yang kita lakukan. Yang baik maupun yang buruk. Amin. Yang kedua, tadi yang pertama Yesus apa? Yang kedua ini. Yesus apa? Menerima. Yesus bilang biarkan anak-anak itu datang. Ada orang yang bilang jangan datang. Yesus bilang apa? Datang aja. Yesus gak bilang mereka terlalu kecil. Nanti aja. Gak terlalu penting. Yesus bilang biarin datang. Biarkan mereka datang kepadaku. Dan ketika adik-adik, ketika om-om, tante-tante, opa-oma datang kepada Yesus, dia pribadi yang menerima kita. Dan ini penting bagi kita. Ketika kita merasa tidak diperhatikan, salah satu respon kita apa? Berusaha semakin keras supaya diperhatikan. Kita pengen dilihat, pengen dianggap, makanya kita caper. Kalau papa mama gak merhatiin, kita cari perhatian. Tapi papa mama juga suka gitu. Sama orang-orang yang papa mama pengen diperhatiin, caper juga ternyata. Gak cuma anak-anak, kita juga suka caper. Kita pengen membuktikan kita cukup baik, terima aku dong, lihat aku dong, terima aku dong, lihat aku dong. Kita pengen orang menerima kita. Tapi mari kita lihat anak-anak di kisah ini, mereka gak lebih dulu memberikan CV ke Yesus. Mereka gak nyanyi dulu. Mereka gak nunjukin gambar dulu. Mereka gak jadi usher dulu. Mereka tidak menunjukkan betapa kuatnya mereka. Mereka datang kepada Yesus karena Yesus bilang biarin mereka datang kepadaku. Artinya kita gak perlu menghabiskan hidup untuk membuktikan bahwa kita layak diterima oleh Kristus. Kita tidak harus membuktikan apapun supaya kita jadi anaknya Tuhan. Kayak adik-adik ya, adik-adik bukan belajar supaya jadi anak, enggak ya. Adik-adik belajar karena sudah jadi anak yang disayangi,
yang dikasih makan, yang dipeluk setiap hari. Makanya adik-adik mau belajar supaya nilai bagus, menyenangkan papa mama yang sudah mengasihi aku. Hari ini kita pun begitu, ketika kita melayani, ketika kita berbuat yang benar, kayak tadi ya mata Tuhan melihat kita berbuat yang benar, bukan supaya kita makin disayangi, tapi karena kita sayang sama Tuhan yang sudah menyayangi kita. That's right, Kenny. Nanti minta papa mamamu hadiah. Karena ada bedanya. Kita memakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan dan terus-menerus hidup berusaha membuktikan. Mungkin sama-sama melayani, mungkin sama-sama jujur, mungkin sama-sama hidup dengan integritas, tapi yang satu untuk terus membuktikan. Lihat aku. Akui aku. Aku ini penting. Kita pengen jadi besar untuk dilihat, lebih sukses supaya diterima. Gak mau mengakui kita lemah, makanya tadi saya call to worship-nya bagus ya, sering kali kita gak mau mengaku kita lemah. Karena dunia mengajarkan kekuatan adalah segalanya. Tapi hari ini kita diingatkan, jangan coba membuktikan kita kuat, tapi datang kepada Yesus. Sebelum kita membuktikan apapun, lihatlah hati Yesus. Kita gak perlu jadi cukup besar untuk pantas diperhatikan sama Tuhan. Karena itu cara dunia. Kita gak perlu membuktikan apapun kepadanya agar kita diterima. Karena Yesus menerima kita. Bukan perbuatan kita. Tapi perbuatannya yang sudah selesai di kayu salib. Atau sebaliknya ada mungkin orang-orang yang memilih bersembunyi, menarik diri, bilang gini, aku memang begini, aku gak layak diperhatikan, aku gak pantas diperhatikan, engkau sudah terlalu lama menerima banyak penolakan yang membuatmu punya konsep yang sama terhadap Tuhan. Aku harus melakukan ini itu supaya Tuhan memperhatikan aku, kalau enggak berarti aku gak layak diperhatikan. Kalau gitu aku harus bersembunyi aja, gak perlu datang ke Tuhan. Saya mau berkata, hari ini hati Yesus ada juga buat kalian yang selama ini bersembunyi. Ia juga mau berkata, keluarlah dari persembunyianmu, datanglah kepadaku, aku melihatmu, aku menerimamu. Amin. Dan ini yang ketiga, kalau tadi Yesus pertama apa? Melihat. Yang kedua Yesus apa? Menerima. Ini yang ketiga, baca sama-sama 1, 2, 3. Yesus memeluk dan memberkati. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya ke mereka, ia memberkati mereka. Ia melihat, ia menerima, ia memeluk dan memberkati. Yesus gak cuma bilang datang, gak cuma manggil, ia memeluk dan memberkati. Artinya apa? Artinya kasih sayangnya Tuhan bukan cuma di kata-kata. Dia peluk kita, artinya kasih Yesus bukan hanya ide di kepala dan perkataan, kasihnya dinyatakan bagi kita dan itulah hati Yesus. Yesus peluk kita dari mana kok? Rasanya aku nggak pernah dipeluk Yesus. Aku nggak pernah dipeluk Yesus, disuruh datang sama Yesus. Aku mau bilang ya, Yesus memastikan kita dilihat, diterima, dipeluk dan diberkati dengan melewati penolakan terlebih dahulu. Yesus ditinggalkan sama murid-muridnya. Lalu adik-adik, Yesus ditinggalkan sama murid-muridnya. Yesus difitnah. Apa sih difitnah maksudnya? Dia gak ngelakuin yang jahat, dia dibilang ngelakuin yang jahat. Yesus mati disalib menggantikan kita. Yesus tahu apa rasanya ditolak. Jadi ketika adik-adik tadi ditolak, datang ke papa mama terlalu sibuk, Yesus pernah mengalami itu. Tapi ia tidak balas kita. Ia tidak balas membuang manusia, ia tidak balas menolak manusia. Ia pergi ke atas apa? Salib. Karena disaliblah hati Yesus dinyatakan paling jelas bagi kita. Disaliblah kita dipeluk oleh Yesus. Disaliblah kita diberkati Yesus. Karena hati yang menerima anak-anak yang berkata datanglah adalah hati yang membawa dia ke salib untuk menebus kita semua. Siapa yang ditebus sama Yesus boleh angkat tangan? That's good, that's good. Dan disalib dia peluk kita. Amin. Disalib dia undang kita datang. Kayak gini ya, disalibkan Yesus. Yesus gimana disalib? Anak-anak gimana ya gitu ya. Kalau anak-anak tuh suka ininya diikutin gitu katanya. Tapi yang pasti anak-anak tahu tangannya gini ya. Seakan-akan Yesus disalib merentangkan tangannya dan bilang gini. Biarkan mereka datang kepadaku. Biarkan mereka datang kepadaku. Disaliblah Yesus memeluk kita. Mengundang kita untuk datang kepadanya. Dia peluk kita dengan tangan yang terentang disalib.
Dia memberikan dirinya bagi kita yang berdosa. Supaya kita yang harusnya ditolak karena dosa kita bisa datang ke Tuhan. Adik-adik tahu nggak, kita sebenarnya harusnya dibuang sama Tuhan karena kita berdosa. Tuhan itu kan kudus. Kita berdosa dan kotor, nggak bisa tuh nyatu. Harusnya kita ditolak. Tapi Yesus ditolak supaya kita diterima. Amin. Bukan karena kita cukup hebat. Bukan karena kita cukup penting. Bukan karena kita layak dan berprestasi. Tapi karena Yesus telah memberikan dirinya bagi kita. Jadi hari ini ketika manusia tidak memandang kita, solusinya bukan cuma berusaha lebih keras supaya kita diterima. Tapi melihat kepada Yesus yang lewat salibnya, kita bisa datang kepada Tuhan. Adik-adik kalian bisa datang kepada Tuhan, berdoa, datang kepada Tuhan dengan bahasa yang sederhana. Tuhan aku mau tidur, tolong aku, Tuhan aku mau makan, tapi doamu diterima. Karena apa? Karena Yesus membuka jalan buat kalian bisa datang kepada Tuhan. Dan buat papa mama juga, kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja. Karena Yesus sudah menjadi jalan bagi kita. Inilah pengharapan kita. Hari ini kita pulang dengan sebuah penghiburan. Bukan nanti pulang kita diterima, pasti diterima sama orang. Tapi penghiburan bagi kita adalah Allah, Tuhan menerima kita di dalam Yesus. Sebab itu Kristus sendiri cukup menjadi dasar identitas dan pengharapan kita. Bahkan ketika pengakuan manusia tidak jadi milik kita. Ketika adik-adik ditolak, Yesus cukup bagi kalian, menerima kalian, dan memanggil kalian untuk datang. Amin. Ketika papa mama terlalu sibuk, untuk bermain dengan kalian, Yesus tidak pernah menolak kalian. Ketika manusia tidak memandang kita, solusinya bukanlah berusaha lebih keras mencari pandangan manusia, melainkan mengarahkan mata kita kepada hati Yesus. Dunia ngajarin gini, cari apa yang salah dalam dirimu supaya kamu bisa diterima dan dipandang. Cari prestasi, cari kekayaan supaya kamu bisa dipandang. Cari solusinya dalam dirimu. Hari ini firman Tuhan mau berkata kepada kita, lihatlah kepada hati Yesus yang indah. Lihatlah kepada hati Yesus. Yang apa? Menerima. Yang melihat. Yang memeluk dan memberkati kita melalui pengorbanannya di salib. Amin. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama.